Halo kawan-kawan Indo Progress, berjumpa lagi kita di acara uh, Jumatan Indo Progress. Kali ini kita akan berbicara tentang hal yang serius tapi santai gitu ya, terkait tema soal agama, kapitalisme, dan Marxisme gitu. Nah, seperti biasa, saya akan ditemani oleh Gus Roy Murtado, pengasuh Pondok Pesantren apa juga Gus namanya? Miskat Miskat Al-Anwar. Al-Anwar. Ya, Miskat Ya, Al-Anwar dan Pendeta Daniel Siombing ya, yang sekarang ini menjadi dosen di Divinity University ya, Australia. Nah, apa kabar Gus Roy? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, Bung Daniel, selamat pagi Sehat, Bung Daniel, sehat, apa kabar? sehat, sehat. Ya, ya. Ini dunia lagi sibuk, lagi rame gitu lah ya. Tapi kita tetap sehat, tetap santai ya. Semoga terus begitu ya. Ya, puji Tuhan. Ya, 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 ya. Nah, gini, ini satu hal yang sering menjadi pertanyaan, kegelisahan saya pribadi gitu ya, tentang bagaimana sebenarnya umat beragama, khususnya di Indonesia, di dalam melihat persoalan sosial. Ya. Dalam pendapat saya, tolong dikoreksi kalau salah ya. Dalam pendapat saya, umat beragama di Indonesia itu ketika melihat atau merespon persoalan sosial ekonomi di Indonesia, misalnya kemiskinan, ketimpangan sosial, keterbelakangan, ya, terus kemudian persoalan misalnya soal biaya sekolah yang mahal, eh, biaya pengobatan yang tinggi, terus kemudian kesulitan mendapatkan pekerjaan, itu umumnya dilihat sebagai persoalan individual dan kultural gitu ya. Artinya ya ini adalah masalah yang harus kita hadapi, yang kita lihat sebagai akibat dari uh, kesalahan atau kekurangan atau kelemahan individu, dan kelemahan individu itu uh, biasanya dikaitkan dengan persoalan kultural gitu ya. Persoalan bagaimana dia cara menafsirkan sesuatu, dan itu artinya tingkat pendidikannya gitu ya, sehingga kemudian semakin misalnya seseorang itu rajin bekerja, rajin menabung ya, maka dia akan memperoleh kesempatan hidup yang lebih bagus gitu ya. Atau kalau dia misalnya pendidikannya lebih tinggi, maka dia punya peluang yang lebih mudah untuk naik posisi lah ya, dari yang levelnya rendah ke level yang lebih tinggi gitu. Nah, uh, akibatnya apa? Akibatnya yang hilang menurutku itu adalah analisa atau melihat persoalan secara lebih sistematis, lebih lebih struktural gitu. Bahwa ini mungkin bukan persoalan orang Indonesia itu malas atau orang beragama itu kurang menabung, kurang pintar bekerja, atau pendidikannya kurang. Sebenarnya bukan itu, tapi ada soal-soal yang lain yang menurut saya di luar itu yang kurang mendapatkan perhatian dari kelompok atau dari umat beragama di Indonesia gitu. Nah, kira-kira menurut kalian berdua gimana ini? Apakah yang saya perhatikan ini adalah sesuatu yang keliru, atau ini adalah sesuatu yang sebenarnya valid gitu? Menurut saya valid. Ini Hmm. saya mohon maaf ini, saya sela duluan ini Bung Daniel ini. Soalnya biasanya ada dikotomi mayoritas minoritas. Nanti kita diskusikan itu. Relevan nggak mayoritas minoritas dalam hubungan antar agama ini. Nah, kalau saya menurut saya valid, Mas Kun, ya Hmm. karena emang realitas di masyarakat kita itu melihat problem sosial, ekonomi, politik itu secara personal dan seolah-olah itu dianggap sebagai sesuatu yang alamiah. Makanya seringkali kalau kita lihat di kampung-kampung, di kota-kota, ustadz-ustadz ceramah atau dai-dai dalam istilah Islam itu, mereka menawarkan konsep kesabaran misalnya, sabar, tawakal gitu.
banyak beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena rezeki ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan ada yang bikin pengandaian ini orang bekerja itu seperti kuda yang berlari sekencang apapun tapi dia tetap dalam kandang kuda gitu. Dia nggak akan lompat keluar dari itu gitu. Jadi ini pandangan yang fatalistik dan melihat bahwa segala masalah yang kita hadapi ini memang sudah dari sononya didesain oleh Tuhan gitu loh. Misalnya begini, kalau kakek saya miskin, ayah saya miskin, terus saya miskin, anak cucu saya jadi miskin, ya sudah itu Anda harus harus sabar karena itu qadarullah gitu. Nah ini yang harus kita dekonstruksi, yang harus kita kritisi gitu. Saya pikir agama nggak begitu cara melihatnya. Nah saya sendiri secara personal, kenapa penting belajar Marxisme itu karena melihat problem ekonomi politik itu paling nggak semuanya itu diasalkan pada Tuhan gitu. Jadi semua yang di perkara yang kita hadapi ini sudah takdir Tuhan gitu. Bukan itu masalahnya gitu. Tapi ini masalah yang dikonstruksi, yang didesain, yang diatur oleh satu sistem tertentu gitu, yang nggak kelihatan sistemnya ini gitu. Nah sayangnya menurut saya ya problem mendasarnya para dai-dai terutama dalam Islam itu nggak banyak mendapatkan pendidikan ekonomi politik. Jadi pertanyaan mengapa ada kemiskinan, apa yang menyebabkan kemiskinan, kenapa apa itu orang miskin ini kok turun temurun nggak ini nggak apa itu nggak ada penyelesaiannya gitu. Ya ini karena sebab utamanya karena ini karena problem struktural tadi itu. Gitu Tapi kira-kira. tapi kan kenyataan sosialnya memang begitu. Orang melihat itu sehari-hari ya seperti itu. Ya, jadi orang yang bekerja lebih tekun, ya dia mendapatkan hasil yang lebih baik daripada orang yang bekerja kurang tekun gitu. Orang yang pendidikannya lebih tinggi mendapatkan hasil yang lebih baik dengan dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih rendah gitu. Itu kan satu kenyataan yang tampak di depan mata, sehingga apa yang salah dengan penjelasan itu? Iya kan? Ya kalau saya melihat bahwa ya oke misalnya pendidikan ya orang akan punya akses ke sumber daya lebih itu ya pasti itu satu hal ya yang memang harus saya sendiri mengakui itu artinya kesempatan untuk mendapatkan akses pada sumber daya ekonomi itu jauh lebih lebih dimungkinkan ketimbang anggap saja orang nggak berpendidikan itu. Tapi cara pandang semacam ini menjadi masalah terutama dalam konteks neoliberal itu yang saya pelajari, yang saya pahami mengandaikan bahwa masalah individual itu menjadi tanggung jawab individu gitu. Bukan 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 menjadi tanggung jawab negara gitu. Dalam konteks governance ya, itu satu. Yang kedua, apalagi sekarang ada undang-undang TNI ya. Ada undang-undang TNI. Kita sepinter apapun gitu ya. Orang sekolah tinggi-tinggi juga belum tentu dipakai oleh negara gitu. Karena apa negara justru lebih mementingkan atau ngasih akses kepada mereka yang latar belakangnya adalah tentara atau polisi dan itu sudah berjalan. Tapi kembali ke soal agama, saya lihatnya Mas Kun ada banyak penyesuaian-penyesuaian misalnya tata kelola governance ini ya tata kelola neoliberal ini dengan ini ya dengan agama gitu. Itu yang saya justru malah gelisah ya. Misalnya sekarang juga orang sudah mulai membahas soal fikih SDGs ya. Jadi dulu ada fikih MDGs, sekarang jadi fikih SDGs. Padahal masalah utamanya adalah ketika ada tata kelola yang sedang berlangsung semacam hari ini ya, model tata kelola neoliberal ini sebenarnya sejak awal sudah didesain siapa yang kalah, siapa yang menang gitu. Karena negara dalam amatan saya atau kita ya yang kritis kepada tata kelola neoliberal itu kan negara diletakkan sebagai stakeholder yang sama dengan masyarakat sipil yang lain, dengan masyarakat sipil, dengan pasar gitu loh. Nah, dalam tata kelola semacam ini seringkali yang kita lihat justru yang dimenangkan itu pasar gitu, bukan bukan ini ya, bukan bukan civil Mungkin society gitu. mungkin saya ke Bung Daniel nih, Pendeta Daniel, kenapa kalangan beragama seperti yang disampaikan oleh Bu Soy tadi, cara pandangnya seperti itu, seperti itu. Apakah karena itu doktrinnya memang demikian, atau ini soal penafsiran terhadap doktrin, terhadap ajaran, yang kemudian melahirkan eh, cara pandang
terhadap persoalan sosial yang fatalis, yang individualis, dan seterusnya itu gimana? Iya, kalau dengar penjelasannya Gus Roy dan tadi waktu dengar pertanyaannya Bung Kun, saya jadi terpikir lagi soal apa yang kalau Tan Malaka sebut itu sebagai logika mistika ya. Hmm, Nah, logika mistika ini mungkin yang banyak bekerja di kalangan beragama khususnya dalam pengamatan saya di Indonesia ya. Jadi ada masalah apapun di dalam kehidupan, di bumi, dalam kehidupan sehari-hari, lalu dicari penjelasannya secara teologis. Misalnya yaitu kehendak Tuhan. Itu juga retorika yang seringkali muncul di Indonesia, bahkan juga orang-orang Indonesia yang sudah migrasi ke sini. Itu. Jadi kalau ada apa-apa, oh ya itu udah rencana Tuhan. Oh ya itu udah kehendak Tuhan. Oh ya ini bisa terjadi karena seizin Tuhan. Nah ini eh, paradigma yang fatalistik, kalau pakai istilahnya Gus Roy tadi, yang sebetulnya eh, tidak harus menjadi representasi dari kekristenan begitu. Karena kita bisa berargumen ya, misalnya kisah penciptaan di Kejadian dari awal aja kalau pakai narasi Kristen di Alkitab begitu. Kisah penciptaan di Kejadian itu justru unik karena kalau dibandingkan dengan mitologi Babilonia kuno tentang asal muasal kehidupan, justru yang mitologi Babilonia kuno ini yang fatalistik karena dia itu seperti sirkular begitu. Oh, tadinya ada ini, kemudian ada masalah, ada monster seperti ini ya, kemudian kehidupannya akhirnya berputar lagi begitu. Tapi kalau cerita yang di Alkitab justru enggak, justru ada air, ada kaos, ada apa namanya kekacauan, tapi kemudian Allah mengatakan jadilah terang begitu ya. hmm, Jadi artinya ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang transformatif. Jadi sejarah yang tadinya tuh kelihatannya sirkular ya, yang kelihatannya fatalistik. Oh iya ini apa? Tadinya ada masalah, terus ada upaya perubahan, terus akhirnya ujung-ujungnya ya balik lagi begitu. Ternyata enggak, ternyata tuh diintervensi. Jadi ada interupsi dalam sejarah manusia. hmm, Nah, itu kan sebetulnya paradigma yang enggak fatalistik. Kalau kita ikut apa kisah Alkitab juga yang saya yakin di tradisi Gus Roy juga ada ya, soal bangsa Israel yang dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Itu kan nggak fatalistik. Kalau kita pakai paradigma fatalisme, ya diperbudak aja sampai selama-lamanya, ya kan? Tapi hmm, kenapa bisa ada pembebasan? Ya itu hmm, karena ada interupsi dalam sejarah. Jadi nggak harus kita beragama tuh dengan paradigma seperti itu sebetulnya. Tapi ya sayangnya ya tentu saja kalau kita pakai analisis Marxis ya kita harus memahami teologi itu berkembang bukan di ruang hampa ya. Kenapa ada kondisi sosial sosiohistoris seperti apa di Indonesia yang memungkinkan paradigma seperti ini berkembang ya kita nggak bisa lepaskan ya mungkin eh, dari ya perkembangan sejarah di Indonesia yang pasca 1965 itu ada kekalahan yang luar biasa dalam perjuangan kelas sehingga kesadaran kelas juga eh, apa namanya terbentuk tidak lepas dari kondisi seperti itu. Itu sih saya pikir ya, tapi karena itu lagi-lagi kita bisa belajar dari tradisi teologi Kristen di hmm, negara-negara lain dalam fase sejarah yang lain yang tidak fatalistik gitu. Bisa ada teologi pembebasan dari Amerika Latin, teologi politik. hmm, Itu kan karena eh, apa kekristenan dihayati tidak secara fatalistik. Yang kedua mungkin kalau boleh lebih panjang sedikit ya. Tadi kalau soal yang individual ya, ya hmm, itu juga kalau kalau apa namanya, kalaupun nggak terlalu pakai logika mistika begitu ya, tapi pakai interpretasi sosiologis yang paradigmanya individualistik. Misalnya kalau di kalangan Protestan di Indonesia, karena basisnya mungkin itu lebih kebanyakan tuh menengah perkotaan ya. Nah, itu populer sekali kalau teori-teori sosiologi seperti Max Weber, Calvinisme, kenapa itu bisa apa namanya mempengaruhi perkembangan kapitalisme. Nah, itu populer kalau di kalangan yang mengaku-ngaku Calvinis sejati itu justru jadi kebanggaan.
oh ternyata Indonesia ini kurang maju karena kita kurang Calvinis gitu ya. Nah, jadi itu seperti mengangkat derajatnya tradisi teologi tertentu begitulah. Jadi seandainya kita lebih lebih radikal, lebih Hmm. getol di dalam tradisi teologi ini, Indonesia bisa lebih maju dan apa mentalitas rakyat ini bisa diubah juga, ditransformasi supaya mau lebih maju, mau lebih berkorban, mau lebih berjuang di dalam kehidupan supaya derajatnya bisa naik dan itu secara individu. Itu mungkin kalau dari saya. Aku itu membaca apa buku beberapa buku lah ya, tulisan dari kalangan Syiah gitu ya dulu. Kayak semacam Ali Saryati, Murtada Mutahari gitu ya. Dan mereka bilang bahwa misalnya Ali Saryati tentang tugas-tugas kenabian itu gitu ya. Jadi kalau penafsiran dia, semua nabi yang diturunkan ke bumi itu adalah untuk melawan ketidakadilan gitu. Ya, melawan kaum mustakbirin gitu ya, orang yang elit, dan kemudian membela kaum mustadafin, orang-orang yang tertindas gitu. Nah, aku pikir ini bukan tradisi monopoli tradisi Syiah gitu lah, ya. Ini sebenarnya ini terjadi di banyak banyak agama gitu loh. Tapi kenapa ini menjadi dominan ya? Aku tadi mendengar penjelasannya Pendeta Daniel, oh ini karena persoalan 65 gitu ya. Di Indonesia misalnya ya. Eh, tapi apa semua harus kembali ke 65 gitu ya kan? Eh, apa tidak ada penjelasan yang lain gitu? Misalnya ya para dai atau para pendeta itu ya memang mereka muncul dari lapisan sosial tertentu gitu. Ya, kira-kira gimana itu? Iya sih, saya eh, juga sempat nanya ya sebenarnya beberapa kali lah ya, apakah semua kegagalan transformasi sosial itu memang sepenuh-penuhnya memang peristiwa 65 atau kayak sekarang ya, misalnya kegagalan kita memperjuangkan agenda reformasi misalnya itu karena memang sudah terlalu kuat nih rezimnya gitu, warisan Orde Barunya, atau memang kekurangan atau kegagalan kita sendiri gitu. Itu salah satu pertanyaan. Sama juga dengan isu ini gitu. Apakah karena memang para dai atau para ustadz, para intelektual Islam atau juga mungkin yang di Kristen ya itu memang karena berangkat dari kelas sosial tertentu. Jadi kenapa kok nggak ada teologi pembebasan misalnya di Indonesia itu? Apakah karena memang teologinya sendiri nggak memungkinkan untuk didorong jadi teologi pembebasan karena peristiwa atau karena peristiwa 65 atau karena memang punya latar belakang ini ya material bahwa mereka bagian dari kelas tertentu gitu. Itu juga sama sebenarnya Mas Kun. Itu pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Tapi kalau saya sendiri kira-kira begini, nyambung ke Bung Daniel tadi itu. Saya pikir masyarakat Indonesia jauh sebelum peristiwa 65 yang saya baca ya, itu juga nggak terlalu punya awareness dengan Marxisme secara umum loh ya. Bahwa itu menjadi konsumsi, menjadi kajian dari sedikit intelektual, segelintir intelektual, baik yang punya latar belakang keagamaan tertentu, Islam sebut saja, atau kelompok sekuler atau kejawen lah kira-kira secara aliran itu. Tapi itu menjadi satu kajian atau perhatian serius dari masyarakat Indonesia, saya pikir belum sampai, meskipun kita tahu Partai Komunis sendiri pernah menjadi organisasi atau partai komunis terbesar keempat di dunia. Tapi nyatanya emang belum sampai ke taraf itu. Itu yang saya lihat yang pertama. Nah, yang kedua, eh, situasi yang berkembang menurut saya ya, terutama setelah peristiwa 65 sampai sekarang, saya nggak menganggap lagi-lagi nggak menganggap sepenuhnya peristiwa 65 ya. Kalau pertanyaan Mas Kun tadi itu, tradisi intelektual keislaman misalnya, paling nggak yang saya amatin itu memang karena tradisi Marxis sendiri udah hancur di Indonesia, sebagian besar itu tradisi pemikiran keislaman di Indonesia itu lebih banyak dipengaruhi teori-teori sosial yang Weberian, bahkan Parsonian ya. Itu masih masih kelihatan dalam
dalam teks-teks misalnya tahun 70-an, 80-an yang nggak kritis melihat persoalan sosial gitu. Ada Tapi satu tapi teksnya kan Cak sudah Nur ada yang yang cukup sudah ada bagus. yang muncul ini, Gus. Sudah muncul teori-teori apa kritis macam Frankfurt School, terus kemudian postmodernisme, postkolonialisme, sekarang dekolonialisme. Itu itu kenapa nggak muncul? Nggak muncul eh, pikiran atau penafsiran atau pandangan dari kalangan agamawan ya, umat beragama atau dalam hal ini para agamawan tentang sebenarnya persoalan sosial ekonomi kita itu bukan bukan melulu persoalan individual, persoalan kultural. Karena kalau persoalan individual dan kultural yang menjadi problem itu kan rasis. Ya, Jatuhnya kan pada rasisme bahwa memang orang Indonesia, umat Islam di Indonesia itu pemalas gitu kan, bodoh. ya, Itu kan rasis gitu loh. Mokhtar Lubis ya itu. Ah, ah. Ya, saya setuju Mas Un. Ya, itu tadi sebenarnya emang ini agak aneh ya. Saya memang sedang membaca-baca juga ya, melacak kenapa di Indonesia itu tidak tumbuh teologi pembebasan, padahal sama-sama menjadi kawasan pionir dari eksperimen neoliberalisme, baik di Amerika Latin maupun Indonesia yang sama-sama posisinya sebagai global south, dunia selatan gitu. Tapi kenapa nggak ada diskursus yang lebih kritis terhadap misalnya ketimpangan, problem kelas, terus kemudian tata kelola itu kan nggak muncul. Nah, sama juga kalau kita lihat saya tahun kecuali nanti ada di dalam tradisi Islam Indonesia itu baru Mansur Fakih ya yang memang cukup dan sangat baik saya pikir ya mengintrodusir tradisi kritis meskipun enggak dan lain-lain itu. Nah, itu yang nggak muncul di periode-periode ini, periodenya Cak Nur lah ya. Periodenya nggak ada satu belum muncul elaborasi teoritis ya atau kajian dalam dalam pandangan Islam yang lebih maju atau memakai alat analisis yang jauh lebih maju. Itu yang saya amati ya, terutama dalam tradisi. Nah, saya menambahin sedikit soal Mas Kun. Saya setuju bahwa soal ahli syariati tadi itu atau Asghar al engineer ya, itu juga sama-sama Syiah ya. Memang ini nggak khas ya, nggak khas Syiah. Gitu. Kita mungkin juga di kekristenan juga ada yang mempercayai bahwa Nabi itu semuanya itu tokoh pembebasan. Bahkan kalau di Islam paling enggak itu pembawa kabar berita kan, pembawa kabar berita agung. Jadi anin nabail azim gitu ya. Jadi dia ini orang yang bawa kabar berita kebenaran dan melakukan pembebasan itu. Nah, fungsi profetik ini yang menurut saya nggak muncul di periode-periode awal pasca 65 Mas Kun. Baru ya eranya Mansur Fakih kalau dalam tradisi intelektual Sunni di Indonesia itu yang lebih lebih maju melihat problem struktural, apa itu menganalisis bahwa masalah di Indonesia itu karena kesalahan tata kelola, karena apa itu rezim yang destruktif dan lain sebagainya. Jadi secara historical saya melihatnya justru begitu. Memang saya nggak ngerti emang harus ada riset yang lebih empirik ya, perlu ada studi lebih lanjut. Kenapa itu nggak muncul? Apakah memang lagi-lagi apakah memang teologinya yang sulit dibikin progresif? Teologi Asy'ariyah ini ya, kalau di Islam ini kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu antara Mu'tazilah dengan Jabariyah gitu. Kalau Jabariyah itu fatalism, semuanya sudah dalam rencana Tuhan. Kalau apa itu Mu'tazilah itu mengagungkan kekuatan pikiran gitu. Nah, itu Asy'ariyah itu di antara itulah ranah antara di antara itu. Makanya emang harus ditransformasi lebih lebih maju ya cara pandang keagamaan. Saya sendiri misalnya ini pengalaman yang material, beberapa kali diundang teman-teman buruh karena di sebuah perusahaan itu diundanglah ustadz yang mengajarkan tentang ilmu kesabaran kepada para buruh. Karena buruh-buruh mogok kerja, terus kemudian mereka protes, menuntut upah yang lebih layak, didatangkan ustadz di perusahaan tadi itu gitu, untuk mengatakan bahwa kalian harus bersyukur dan bersabar gitu. Ketimbang apa? Ketimbang nggak ada pekerjaan sama sekali gitu loh. Nah, saya terus nggak lama setelah itu saya diundang lah untuk mengisi ceramah juga, bikin ceramah tandingan gitu, teman-teman buruh gitu. Nah, itu ada kesalahan memang konsep kesabarannya itu bukan sabar dalam menerima kekalahan, tapi sabar dalam perjuangan gitu. Hmm. Jadi bukan sabar ya pasrah gitu.
Rasulullah sendiri tugas profetiknya emang ya pembebasan, menjungkir balikkan sistem yang nggak adil menjadi lebih adil gitu. Nah, masalahnya di zaman Rasulullah itu kan belum menghadapi sistem kapitalisme gitu. Nah, kalau sekarang agama nggak pakai cara baca Marxisme gitu ya, sebagai anak kandung kapitalisme, dia lahir untuk merespon eh, kapitalisme sebagai moda produksi ini yang nggak ada penjelasan. Agama ini ngasih imperatif moral, agama ngasih spiritnya, semangatnya, tapi alat analisisnya nggak komprehensif. Nah, sayangnya lagi-lagi dalam rentang periode mungkin 1 atau 2 dekade setelah 65 memang itu ada kekosongan kajian-kajian keislaman yang kritis, Mas Kur. Jadi Ya, baru belakangan muncul itu pun masih sayup-sayup ya. Misalnya kalau Anda atau kita yang mengikuti kajian Islam, kiri Islam itu tahun 94 atau 93 94 ya, kalau nggak salah ya, itu diintrodusir oleh LKIS. Ada proyek penerjemahan karyanya komentar terhadap Hasan Hanafi yang nulis Sachiko Toshihiko Izutsu kalau nggak salah yang nulis ya. Itu tentang kiri Islamnya Hasan Hanafi yang ngasih pengantar Gus Dur seingat saya itu. Nah, kalau kita cermati dengan detail, itu alat analisisnya nggak pakai Marsian itu. Itu alat analisisnya pakai fenomenologinya Husserl secara filsafat. Nah, ini kan beda banget. Hasan Hanafi juga nggak bisa menjelaskan persoalan yang kita hadapi hari ini gitu loh. Nah, menurut saya lagi-lagi harus diterabas ini, harus ada terobosan, terutama di kalangan generasi saya mungkin dan di bawah saya, anak muda ini lebih berani untuk melakukan ini pendalaman terhadap tradisi Marsian gitu. Secara teoritik ya untuk sebagai alat analisis. Pendeta Daniel, kenapa umat beragama, kalau dalam pengalaman Kristen misalnya, kekristenan, itu sulit sekali menjelaskan fenomena sosial ini sebagai akibat dari diterapkannya atau diadopsinya kapitalisme. Kenapa? Pertama-tama mungkin dalam hal ini saya agak minder ya sama kawan-kawan dari tradisi Muslim itu karena kalau dalam pengamatan saya yang terbatas, tradisi intelektual Kristen di Indonesia itu menurut saya sangat lemah. Ini baru tradisi intelektual aja ya. Maksudnya untuk orang Kristen itu kumpul-kumpul untuk baca diskusi buku itu, aduh jarang banget saya temukan. Kalau bahkan kalau saya teman-teman Islam gitu kan itu kayak udah natural begitu loh. Apalagi kalau bulan puasa begitu itu kumpul. Tapi kalau orang Kristen susah banget. Kalau coba kita lihat di toko-toko buku Kristen itu banyakan soal berdoa atau gimana apa menemukan pacar yang pasangan yang seiman atau apa gimana caranya supaya apa hidup ini banyak penghiburan. Oh, toko-toko buku Kristen banyak bukunya seperti itu. Bisa kita lihat juga di level populer kelihatan dari tema-tema lagunya begitu. Ya, yang Hmm. seperti pop atau seperti sayang-sayangan dengan Tuhan begitu. Tapi apa ya tradisi intelektual, tradisi untuk baca itu menurut saya lemah sekali. Itu di level akar rumput maupun di level klerus begitu. Jadi apalagi tradisi intelektual organik gitu kan. Ya, Jadi jadi dalam hal ini mungkin mungkin sulit. Mungkin yang di tradisi Katolik malah tradisi untuk intelektual itu lebih jalan. Tapi soal keterkaitan dengan Marxisme mungkin itu lain soal lagi. Lalu yang kedua, kalau saya lihat juga tradisi kenabian di kekristenan itu sudah dijinakkan, ya, karena memang ada nabi-nabi di Perjanjian Lama dan banyak kita share juga dengan yang tradisi Muslim ya. Tapi kalau dalam tradisi Kristen tuh seringkali strateginya untuk menjinakkan tradisi profetik ini apa? Nabi-nabi itu dianggap fungsinya bukan semata-mata untuk melakukan kritik sosial, tapi untuk menubuatkan tentang kedatangan Yesus ya. Jadi definisi profetik itu di dalam tradisi Kristen seringkali sudah dijinakkan, di dipreteli dari fungsi kritik sosialnya, tapi lalu dianggap menubuatkan tentang Yesus. Kayaknya dalam Islam Padahal, ada juga tuh kayak gitu tuh. oh gitu, Iya, menubuatkan Muhammad atau ada Imam Mahdi atau siapa itu, ya. oh, Ya, ada itu Imam Mahdi. Sorry, sorry. Silakan. ya.
Iya, jadi sayang sekali itu. Padahal tradisi profetik itu kuat sebetulnya di dalam Alkitab ya. Bahkan kita bisa anggap juga bahwa Yesus sendiri itu merepresentasikan tradisi profetik Yudaisme. Bahkan juga Paulus ya, yang sering dianggap rasul besar di pasca Yesus, itu juga bisa dianggap kalau dalam tafsir-tafsir tertentu itu dianggap juga sebagai seorang Yahudi radikal. Jadi dia merepresentasikan tradisi profetik Yudaisme itu juga. Ya, itu eh, menurut saya salah satu strategi menjinakkannya itu. Jadi lewat definisi profetik itu. Lalu kalau eh, ya, saya juga melihat di tradisi Islam, setahu saya tradisi profetik itu lebih kuat. Sebagai yang berkecimpung di agama Kristen, saya juga salah satu otokritik refleksi saya juga ya kalau melihat tradisi Abrahamik yang lain itu, menurut saya tradisi Kristen tuh punya kecenderungan tendensi utopis yang kuat. Secara historis saya melihat ini mungkin karena Yesus dulu tuh kalah gitu. Kalau kalau Muhammad kan pernah menang gitu kan. Jadi mungkin eh, apa kecenderungan realis itu juga lebih kuat gitu. Tentu saja tidak harus seperti itu ya, tidak harus kekristenan itu dipahami secara utopis, tapi saya melihat ada kecenderungan yang kuat di sana. Itu Ya. sih dari saya, Bung Gun. Nah, ada satu hal yang menarik yang aku perhatikan gitu ya dari kalangan beragama di Indonesia, baik di kalangan intelektual maupun di kalangan umat ya. Eh, Ketika merespon persoalan sosial ini, ada muncul dua tendensi lah, dua kubu lah di dalam uh, kalau di dalam Islam itu ya, mungkin aku lebih merefer ke dalam Islam itu ada kelompok yang lebih konservatif gitu ya, yang melihat bahwa persoalan ini adalah karena dominasi kebudayaan asing gitu ya, dominasi asing dalam hal ini Amerika gitu kan. Sehingga kemudian responnya adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis gitu, kembali kepada tradisi gitu. Dan yang kedua adalah tradisi liberal yang melihat bahwa ya ini karena umat Islam terlalu terfokus pada dirinya sendiri, pada penafsiran-penafsiran eh, apa kitab suci dan hadis yang merujuk kepada masa lampau gitu, kepada masa lalu. Padahal seharusnya kita bisa mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia modern saat ini. Nah, eh, menurutku kedua kelompok ini sebenarnya punya satu kesamaan, ya. Pertama, mereka lebih melihat persoalan ini sebenarnya persoalan individual, ya. Entah kelompok konservatif atau liberal ini selalu sebenarnya sama-sama melihat ini persoalan individual, gitu, ya. Uh, dan yang kedua adalah tidak ada kritik terhadap kapitalisme dari kedua kelompok ini. Memang kalau kita misalnya lihat kelompok seperti HTI gitu ya, Hizbut Tahrir Indonesia sering mengeluarkan kritik terhadap sistem kapitalisme, tapi sebenarnya yang dirujuk itu adalah Amerika Serikat gitu loh, ya. Dan rujukan itu ketika bicara Amerika Serikat itu sebenarnya adalah kultur gitu loh, ya, budaya Amerika Serikat, konsumerisme, hedonisme, ya, dan apa budaya yang yang merusak lah itu di dalam sehingga ketika mengutip misalnya ada satu aku nggak tahu mungkin Gus Soei masih ingat ada satu ustadz atau imam dari Mesir pergi ke Eropa gitu ke Perancis dia bilang ketika melihat kemajuan di Paris dan bagaimana cara hidup orang Paris Perancis dia bilang inilah Islam gitu ya. Inilah Islam sebenarnya ya bukan yang ada di Mesir gitu loh yang di Paris inilah Islam gitu. Nah, kalangan konservatif bilang, ya itu salah. Ya. Paris itu menjadi begitu karena dia keluar dari kekristenan, dia meninggalkan kekristenan. Ya. Sementara Mesir itu menjadi demikian karena dia meninggalkan Islam. Oke.
tradisi Islam, sehingga kita harus kembali kepada tradisi Islam untuk menjadi seperti Paris gitu loh, bukan mengikuti Paris gitu loh. Nah, nah, ini sebenarnya adalah dua tendensi di dalam umat Islam, di dalam kalangan intelektual Islam atau umat beragama, para dai, para dosen, para pemikir gitu yang merespon persoalan sosial ekonomi di Indonesia seperti itu gitu. Nah, bagaimana kita bisa melakukan kritik terhadap kedua pendekatan ini dan menunjukkan enggak loh, ini bukan persoalan individual, ini bukan persoalan semata-mata karena kemajuan kita terlalu terbuka dengan kemodernan atau karena kita terlalu tertutup dengan kemodernan gitu. Bagaimana ini? Ya, iya. Menarik tadi saya jadi ingat itu pernyataannya Muhammad Abduh kalau nggak salah ya. Muhammad Itu Abduh ya yang benar. ya Muhammad Abduh ini muridnya Jamaluddin Al-Afghani gitu. Jadi Hmm. kurang lebih dia bilang bahwa aku pergi ke negeri barat, aku melihat Islam namun tidak melihat orang Muslim. Dan Hmm. ketika aku pergi ke negara Arab, aku melihat orang Muslim tapi nggak menemukan Islam. Nah, Jadi dia melihat bahwa substansi Islam itu ada pada the idea of progress ya, ide tentang kemajuan, tentang apa itu etos kerja, orangnya semangat, penggalian terhadap ilmu pengetahuan gitu. Nah, itu pernyataan Abdo, tapi ada juga yang menarik dari Mesir, Said Kutub yang awalnya sangat mengidolakan Barat gitu, karena melihat Barat ini sebagai ini ya, satu pencapaian yang nggak bisa diraih oleh umat Islam waktu itu, kekalahan oleh kolonialisme gitu. Said Kutub berkunjung ke Amerika, setelah itu dia menjadi sangat konservatif gitu. Sebaliknya kan, Hamka juga begitu, ketika dia diundang untuk pergi ke Amerika, dia juga mengagumi gitu, mengagumi Amerika gitu. Mungkin dia nggak ngelihat ketimpangan-ketimpangan yang disebabkan oleh Amerika atau imperialisme Amerika itu. Nah, yang menarik, saya setuju dengan Mas Kun ya, cara pandangnya sama, melihat persoalan ini menjadi persoalan tanggung jawab individual, alih-alih menuntut negara misalnya untuk memberikan membuka ya atau istilahnya apa ya, memberikan hak terhadap rakyat gitu ya, atau ngasih akses yang adil terhadap sumber daya, atau ini apa itu tuntutan ngajak untuk merebut negara dalam konteks membuat tata kelola yang lebih adil, kan nggak begitu itu isunya, selalu menjadi tanggung jawab individual. Nah, ini masalahnya justru satu genderang dengan neoliberalisme. Semua masalah adalah masalah individual, maka yang didorong adalah modal sosial bukan solidaritas sosial itu. Nah, yang perlu kita dalami lebih jauh, kenapa dua tendensi ini yang muncul, saya kira, Mas Kun. hmm. Kenapa konservatisme sama liberalisme gitu? Kenapa nggak ada alternatif yang lain? Alternatif ketiga misalnya eh, kon, apa itu tendensi keagamaan yang lebih kritis dan progresif melihat masalah. Gitu. Satu, saya pikir memang sangat lama sekali kajian lagi-lagi ya kajian terhadap teori-teori kritis terutama Marxisme itu nggak tumbuh dengan baik di Indonesia. Terutama ada kelowongan di dalam tradisi Islam. Bahwa tadi Bung Daniel cerita kelompok Islam itu tradisi intelektualnya dianggap lebih maju, ya bisa enggak gitu ya. Kajian postmodernisme itu sangat sangat diterima di banyak tempat di kampus-kampus secara formal ya ataupun secara informal di forum-forum diskusi. Berbeda dengan tradisi Marxis gitu ya. Tidak belum semasif itu. Jadi menurut saya masih ada PR ke arah sana itu. Yang kedua, aksi-aksi politik kita juga nggak pernah mengerjakan program-program yang lebih terencana. Nah itu kan mereka kan terencana, punya agenda, gitu. Terutama kelompok konservatif sangat diterima oleh masyarakat. Jadi ketika ada masalah, ya mereka tampil untuk urusan itu, urusan rakyat. Nah ini Tapi yang kita tapi belum melakukan problem itu. problem yang dibilang oleh Gus Soy soal kelompok konservatif bisa menjawab dalam tanda kutip problem Mm-mm. sosial itu perlu dikritisi loh. Ya, maksudnya gini, mereka bisa memberikan layanan sosial, ya, misalnya rumah sakit, pengobatan, kemudian eh, apa semacam
sumbangan-sumbangan sosial ya, keagamaan gitu, sosial kemasyarakatan gitu ya, menyiapkan dapur-dapur umum gitu, terutama di musim ada di bulan Ramadan gitu. Itu harus dilihat dalam dua hal. Pertama, karena mereka tidak melakukan kritik terhadap kapitalisme, maka sebenarnya mereka bukan ancaman yang serius buat Ya, buat kelompok kapital atau pengusaha atau oligarki lah dalam bahasa yang populer ya. populer di Indonesia ya. Dan yang kedua, nah ini yang perlu ada riset. Tapi kalau dalam kasus di Eropa adalah sebenarnya eh, di Eropa itu kelompok-kelompok kanan juga mampu melakukan hal yang sama, memberikan jaminan sosial apa eh, bantuan sosial dalam model yang seperti yang dilakukan oleh kalangan konservatif di Indonesia. Tapi di Eropa itu selain soal yang tadi itu mereka tidak dianggap sebagai ancaman serius bagi kapital atau bagi oligarki, ya mereka bisa melakukan eh, apa aksi-aksi karitatif itu, derma-derma sosial itu, ya karena dibiayai oleh oleh pengusaha juga gitu loh. Nggak ada, mereka nggak punya uang gitu loh. Misalnya di di Amerika itu ada satu restoran di Washington dulu itu, wah kamu datang aja makan di situ gratis setiap hari gitu. Itu nggak masuk akal itu bisa jalan itu. Tapi kok bisa gitu loh. Ya jawabannya karena ada yang mendanai gitu loh. Sehingga dia nggak peduli keuntungan, datang makan, ada uang bayar, kalau nggak ada uang ya udah nggak apa-apa ikhlas gitu. Nah, dengan konsep ikhlas. Ya tapi itu bisa jalan karena ada yang membiayai, ada yang mendanai. Itu juga terjadi di Italia. Kenapa kelompok-kelompok neofasis itu bisa jalan? Ya karena ada yang mendanai, dan yang mendanai itu adalah oligark itu. Nah, sehingga ini menurutku perlu aku sampaikan untuk melihat bahwa mereka bisa melakukan tindakan-tindakan karitatif ya ya karena memang ada uang untuk itu buat mereka, karena bukan ancaman yang serius gitu, dan yang kedua karena ada yang mendanai, ada yang membiayai gitu. Tapi silakan lanjut Gus. Ya, ya. Ya, setuju. Mungkin yang lebih tepat memang enggak ini yang enggak menjawab, belum menjawab, tapi mereka hadir yang lebih tepat ya. Saya Hmm. pikir mereka hadir dalam situasi yang dihadapi oleh masyarakat ketika ada konflik misalnya perampasan ruang hidup, konflik terutama perebutan ruang di perkotaan, mereka sangat cepat untuk hadir. Nah, soal tadi itu bahwa mereka didanain, saya setuju sih. Karena itu saya juga melihat bahwa ini sebenarnya persaingan antara kelas kapitalis saja pakai pakai agama gitu. Hmm. Jadi HTI misalnya, saya beberapa kali juga diskusi dengan teman-teman HTI. Saya pernah diundang juga di nggak jauh dari kawasan saya di Bogor gitu. Kita diskusi. Parameternya nggak sama. Kalau analisis kita kan soal kelas, soal ketimpangan, soal rantai rantai produksi, rantai nilai kan itu ya isu-isu kita. Mereka enggak. Ini masalahnya mereka anti kapitalisme persis seperti Mas Kun tadi bilang. Kapitalisme yang sekarang itu jahat karena emang non Muslim gitu loh. Atau karena dia liberal, harusnya itu dikasih jubah Islam gitu. Hmm. Jadi kekayaan ini kalau dikelola oleh orang Islam jauh lebih baik gitu. Nah kayak gitu-gitu itu klaim-klaim semacam itu sebenarnya nggak nggak menjawab masalah sebenarnya. Dan mereka juga bisa bekerja, beroperasi karena ada bohir dari kelompok agama tertentu. Misalnya bohirnya adalah pengusaha Islam gitu ya. Isunya nanti itu ya menghantam dengan isu agama juga gitu. Nah itu memang saya temuin juga ya secara faktual yang disampaikan Mas Kun. Sama juga saya pikir juga di kelompok sebelah juga begitu. Maka yang lagi rame di Indonesia itu kalau kita mau bikin podcast atau ngobrol tuh soal login sama logout gitu. Siapa yang paling benar Islam apa Kristen? Wah itu semangat mereka gitu. Nah tapi saya sedikit ke topik tadi itu ya. Kegagalan mau nggak mau yang Mas Kun ya. Ini harus kegagalan kita terlepas bahwa memang ada penyandang dananya gitu. Memang kegagalan kegagalan atau kekurangan kita lah. Saya nggak nyebutnya gagal. Kekurangan kita itu belum membuat roadmap yang lebih maju untuk mengintervensi problem-problem keumatan. Nah, sehingga ruang-ruang ini diisi oleh kelompok-kelompok konservatif yang analisisnya tadi itu
kacau gitu ya dan nggak menjawab masalah dan seringkali justru menjadi politik aliran gitu loh. Ini di Jakarta itu isunya menjadi kenapa seorang ngomong bolak-balik sembilan naga. Isu sembilan naga itu paling rame. Ini naganya masih sembilan apa enggak tahu. Pokoknya sembilan naga aja itu paling rame justru di kalangan konservatif, kelompok-kelompok pengajian gitu loh. Nah, karena apa? Karena sembilan naga ini rata-rata non-Muslim gitu dan dari etnis tertentu gitu sih. Itu Bung Daniel gimana melihatnya? Bung Daniel apa sembilan naga apa udah naganya sebenarnya menggendong unta itu. Waduh, berat ini, berat. Tapi mungkin kalau representasi eh, soal apa pembelahan konservatif versus liberal itu mungkin kalau di kekristenan ya sama juga ya. Kalau tadi Islam ngelihatnya ke Amerika begitu ya, kekristenan juga ngelihatnya ke Amerika begitu. Dan pembelahan itu polarisasi itu ya kelihatan betul di Amerika karena kekristenannya kan kuat di sana. Jadi efek dari kekristenan konservatif yang condong ke Partai Republikan dan Trump itu pengaruhnya luar biasa itu di Hmm. kalangan Kristen di Indonesia dan di sini juga termasuk begitu. Itu apa banyak sekali gerakan yang termasuk storming Capitol itu yang waktu itu dipimpin Trump itu banyak sekali dukungan dari kalangan Kristen yang menganggap bahkan ada juga yang menyamakan itu tuh seperti orang Kristen di Indonesia di Jerman dulu tuh menolak Hitler begitu. Tapi ini justru dengan mendukung Trump itu seperti menolak Hitler. Jadi yang dianggap Hitler itu malah Demokrat, terus woke agenda, liberalisme. Sementara yang liberalisme ini kan memang sulit mendapatkan basis di masa luas. Tetapi mereka biasanya kalangan terdidik yang punya kecanggihan ilmu-ilmu tafsir agama, begitulah. Jadi mereka merasa solusinya ya ini masa ini memang harus disuplai dengan tafsir-tafsir yang lebih canggih, yang lebih terdidik, yang lebih scholarly, lebih modern. Nah. Sementara masanya ini ya nggak masuk lah. Siapa yang udah hidup susah mau disuruh baca buku susah-susah tentang agama begitu. Nah, masanya ini banyak ke kalangan konservatif dan ya itu mengerikan sekali efeknya kelihatan sekali kuat di mana-mana itu ya pengaruhnya agenda-agenda anti woke, anti LGBT, kemudian apa penguatan apa kelaki-lakian soal maskulinitas itu yang harus lebih kuat yang lalu dilihat representasinya itu di sosok Donald Trump dan lain sebagainya. Kelihatan nih polarisasinya di sini. Yang missing ya lagi-lagi ya yang dianggap sudah lalu itu dari tahun 60-an 70-an itu kan ada di kalangan Kristen dan tradisi teologi Kristen itu ada diskursus yang cukup kuat lah terkait dialog dengan Marxisme seperti itu. Tapi secara umum di dunia kesarjanaan hari ini dan juga di termasuk ya mungkin di lapisan akar rumput ya itu seringkali dianggap sudah masa lalu, sudah apa ya berlalu lah masanya seperti itu. Sayang sekali. Ya, aku memang kalau dengar podcast-podcast yang baik yang konservatif maupun yang liberal itu, aduh, kayak nggak ada solusinya itu loh. Ya, misalnya eh, kalau podcast yang liberal itu, apakah Islam itu maju atau mundur karena ketut dia dia membatasi diri atau dia menutup akal pikirannya terhadap kemajuan gitu. Dan di situ Imam Al-Ghazali dikutip-kutip gitu. Wah, ini karena filsafatnya Imam Al-Ghazali yang membuat umat Islam mundur gitu ya. Terus kalau yang di konservatif itu, wah, ini karena tidak tidak mengikuti tradisi Salafi ini ya begini ini. Aduh, dan yang menarik dari kedua kelompok ini adalah konspirasinya ini loh, teori konspirasinya Iya. sangat sangat kuat. Walaupun yang satu lebih lebih vulgar teori konspirasinya, yang lain lebih lebih akademik teori konspirasinya gitu ya. Nah, aku itu nggak habis pikir melihat
kedua perdebatan yang seperti ini gitu loh. Gimana ini? Hmm. Mungkin mungkin bisa ada pemirsa atau Bung Kun dan Gus Roy mungkin bisa nanti coba search di YouTube itu ya ada Letter to Christian America. Nah, Hmm. itu dari Eric Metaxas. Itu salah satu tokoh Kristen yang pendukung Donald Trump. Nah, itu lucu itu kalau dilihat dia kan membuat tadinya tuh buku, tapi terus kemudian dibikin dokumenter juga. Itu tuh eh, apa namanya dia mulai dengan kita ini di abad ke-20 sudah ada rezim-rezim yang membunuh banyak orang begitu seperti Nazi, kemudian Stalin dan Mao muncul di situ juga. Nah, ini bahaya ini. Sementara hari ini itu kita melihat di Amerika seiring dengan kemunduran gereja, itu Marxisme yang malah naik. Nah, saya juga heran itu. Sejak kapan Marxisme naik di Amerika? Tapi Marxismenya itu lalu kemudian digambarkan dengan bendera-bendera apa pelangi dan lain sebagainya. Waduh, ini dari mana lagi ya? Terus terus jadi dari sana aja udah ngawur begitu kan. Terus lalu dia mengatakan, nah ini makanya makanya orang Kristen di Amerika harus bangkit, harus bertindak. Kita nggak bisa membiarkan ini terus berkembang. Dan ya salah satu solusinya bagi mereka ya mendukung arus Donald Trump dan Partai Republikan hari ini. Itu sedih sekali melihatnya dan ternyata banyak yang mengikuti juga begitu loh. Jadi Marxisme mungkin jadi relevan lagi, tapi karena dipahaminya secara sangat meleset seperti Donald Trump suka Hmm. bicara tentang Marxisme itu kan dalam definisi seperti itu. Ya. Itu ya kalau menjadikannya seperti itu. Ya. Kalau di Indonesia, saya sih ini nyambung ke Mas Kun tadi itu ya. Di Indonesia saya lihat sih emang sejak lama diabaikan Mas Kun, meskipun kelihatan akademik gitu ya, diabaikan soal relasi kelas itu diabaikan dalam kajian liberal ya. Islam liberal anggap aja begitu. Kalau kita melihat tulisan-tulisan atau statement-statementnya, kenapa masih membayangkan bahwa kemajuan di Eropa gitu atau di Amerika pertumbuhan ekonomi sekian-sekian itu harus ditiru dan kenapa kita tertinggal tuh masalahnya cuman karena kita nggak ini apa itu nggak mengembangkan rasionalitas dalam beragama. Makanya eh, doktrinnya Cak Nur modernisasi adalah rasionalisasi bukan westernisasi itu sampai sekarang diulang-ulang gitu. Padahal itu udah menurut saya udah irrelevant lah ya gitu. Mereka nggak melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Barat itu dalam di kapitalisme pusat ya itu juga dimungkinkan oleh dua hal paling enggak. Satu apropriasi terhadap alam, penjarahan terhadap alam. Yang kedua adalah penghisapan kelas pekerja, bahkan kolonialisme gitu. Ini kan yang diabaikan. Jadi mereka bisa mencapai puncak pencapaian semacam itu, setinggi itu enggak hanya soal rasionalitas itu, bukan bukan itu problem mendasarnya gitu. Tapi problem soal penghisapan tadi itu. Nah, itu yang sampai sekarang masih itu. Doktrin ini masih terus bekerja dan sekarang di era neoliberal mereka justru menyelaraskan gitu loh, menyelaraskan padahal kalau saya baca Hajun Chang ini ekonom yang liberal, ekonom ya liberal kapitalis, dia tapi menolak mengkritik neoliberalisme karena dianggap melenceng dari kapitalisme awal itu. Tapi anehnya di sini justru dirayakan itu oleh kelompok agama gitu Hmm. dalam kategori yang lain misalnya dalam proyek material nih, proyek material yang kontemporer hari ini itu kan soal toleransi misalnya. Saya senang sekali loh orang itu ngajarin soal bertoleransi dengan keragaman, tapi selalu cara pandangnya yang bermasalah. Minoritas mayoritas itu juga masih masih terus dibicarakan. Tadi makanya saya berkelakar sama Bung Daniel tuh. Saya dianggap mayoritas suruh duluan biasanya itu. Bahkan kadang ada pidato kalau hidup harmoni itu, kalau yang mayoritas itu mengayomi, Hmm. udah kayak tentara itu pidatonya. Jadi kalau hidup pengen harmonis itu yang mayoritas mengayomi yang minoritas menghargai dan menghormati yang mayoritas. Dan itu juga masih berkembang. Padahal kalau dalam tradisi kritis, mayoritas minoritas ini kan soal kelas sebenarnya. Yang minoritas itu pemilik modal gitu loh yang harus kita lawan gitu. Yang mayoritas ya kita, entah identitasnya apapun itu kita mayoritas kelas pekerja yang dihisap. Nah jadi itu Mas Gun, saya melihat sangat apa itu lama sekali analisis kelas ini diabaikan oleh mereka. Gitu.
bahkan mencari penyelarasan karena nggak mau ya saya pikir analisis kelas ini karena nggak mau apa itu bahkan sekarang melakukan penyelarasan dengan agenda-agenda neoliberal bahkan yang ini nanti kapan-kapan kita diskusikan lebih spesifik saya pikir ya nanti saya ngajukan temanya gitu kalau di Islam gini kira-kira gitu karena konsep musyawarah itu diselaraskan dengan konsep ini apa itu governance liberal neoliberal gitu. Hmm. Jadi semakin itu diwujudkan semakin menggencet kelas pekerja. Cita-cita keadilan sosial justru semakin jauh gitu. Nah, tapi ini ya harus ngajak teman-teman yang lain lah. Nanti kita bisa atur untuk spektrumnya agak luas, misalnya yang punya kajian, misalnya studi pembangunan, relevan nggak gitu. Cara pandang semacam itu. Karena di Islam itu sampai pada tahap semuanya diadopsi itu loh Mas Bun. Hmm. Itu Bung Daniel. Nanti coba dicek aja itu sudah ada fikih ini, ada maunya kapitalisme ya udah kita bikin fikihnya gitu. Kita bikin cara pandang Ada keagamaannya fikih biar tambang selaras. nggak? Sebentar lagi kayaknya itu. Gitu Mas Gun kalau tanggapan saya. Ya, memang problem problem beragama di Indonesia itu adalah problem mengindividualisasi dan mengkulturalisasi persoalan sosial, ekonomi dan politik gitu ya. Ya. Dan ini kalau menjadi berlebihan ini menjadi rasis gitu. Menganggap umat Islam Indonesia itu ya memang pemalas, memang bodoh, memang tidak berprestasi ya. Memang bisanya adalah saling menjatuhkan, saling apa menggosipi, saling senang rumor gitu ya. Ngomong-ngomongin paling senang ngomongin kejelekan orang gitu ya. Dan itu kelihatan di podcast-podcast kan. Ah kalau udah ngejelekin orang pasti laris itu podcastnya gitu. Eh, ini menurut saya berbahaya sekali gitu ya, berbahaya sekali dan tidak membuat eh, apa tidak menjadikan agama itu sebagai spirit pembebasan, spirit untuk kita maju ya. Spirit untuk kita bangkit kembali sebagai satu kekuatan sosial gitu ya, satu kekuatan sosial yang yang apa yang original, yang origin itu loh ya, bukan bukan sesuatu yang direkayasa gitu. Misalnya gini, yang aku maksud itu kekuatan sosial itu kalau ada persoalan di kampung misalnya, ada kebakaran gitu, ya udah ditangani bersama-sama gitu ya, ada banjir ditangani bersama-sama, yang bukan hanya karena banjir itu datang gitu loh, tetapi memikirkan bagaimana supaya banjir ini nggak datang lagi gitu loh. Ya, oh ini ada persoalan pembangunan tata ruang yang bermasalah, oh ini ada persoalan perencanaan kota yang tidak benar, oh ini ada soal penganggaran kota yang keliru, yang salah ini, oh ini ada soal apa partisipasi masyarakat yang tidak berjalan gitu. Jadi sehingga masalahnya itu bukan masalah eh, bukan reaktif gitu loh, tapi kita proaktif gitu. Nah itu saya kira yang perlu di, dikedepankan sehingga ini bukan persoalan individual umat beragama, tapi ini adalah persoalan sosial, persoalan bersama gitu. Semakin individual ya, semakin mengindividualisasi masalah sosial sebenarnya rezim itu semakin seneng loh. Hmm. Karena mereka merasa nggak merasa dituntut, ngapain ngasih pelayanan, ngapain harus bikin perubahan struktural yang mendasar itu nggak penting. Orang sendiri orang sekarang sudah berdaya kok gitu. Nah itu juga problem memang ya. Dan lagi-lagi menurut saya memang mau nggak mau itu nggak lepas dari desain dari kebijakan negara itu sendiri yang memang mendesain agama itu nggak boleh kritis. Gitu. Konsep kalau dalam Islam itu ulama wal umarok. Nah itu Mas Gun, ulama Atau wal atau umarok itu adalah dia kritis tetapi kritisnya itu salah, salah sasaran gitu. Misalnya kritisnya ke ke horizontal gitu ya. Oh ini karena persoalan
dari umat agama yang lain, gitu ya. Atau ini karena persoalan dari asing, dari luar negeri gitu. Nah, jadi itu kan kritis, dia kan sikap kritis gitu loh. Ya, Persoalan dia kritis dengan masalah dia, tapi salah sasaran gitu loh. ya, ya, setuju, setuju itu. Nah, tapi masalahnya kan kenapa itu mungkin gitu ya, kenapa itu terjadi gitu. Menurut saya emang dugaan saya ini, dugaan kemarin ada kawan yang juga nulis agak bagus gitu, cukup bagus di Indo Progress soal bagaimana wacana Islam itu diintervensi oleh negara. Sebenarnya ini bukan bukan sesuatu yang baru. Bahkan sekarang juga saya mendengar akan diganti itu moderasi beragama akan diganti gitu. Tapi sebenarnya nafasnya sama moderasi beragama. Nah, menurut saya meskipun lagi-lagi itu memang ada desain ya, ada kepentingan modal, terutama secara struktural itu dianggap nggak menguntungkan kalau terlalu kritis ke negara misalnya. Ya saya setuju, Pak. Biarin aja kritiknya itu salah salah sasaran. Nah, yang justru kan menguntungkan gitu loh. Nah, lagi soal tadi itu menarik yang begini itu. Sekarang itu setiap ada masalah sosial itu bukannya kita itu diajak untuk membangun solidaritas, mempertebal kerja-kerja politik gitu ya, agar ada satu upaya yang lebih sistematis suatu saat kita itu bisa mengubah keadaan misalnya. Atau kita menuntut rezim yang sedang berlangsung itu berlaku lebih adil. Nggak begitu arahnya sekarang. Orang-orang itu ya diselesaikan persis seperti Mas Kun bilang, selesaikan sendiri aja dari warga ke warga. Warga berdaya gitu. Ya sudah, kita nggak butuh negara gitu. Nggak ada negara, nggak apa. Yang penting kita sudah bekerja sesama di antara kita bisa beresin kok gitu. Sambil kita ngejek-ngejek negara gitu. Jadi ada satu tendensi baik oleh kelompok agama. Kalau agama malah lebih politis ya. HTI, PKS itu masih punya agenda untuk merebut negara gitu. Tapi kalau di kalangan aktivis nggak begitu, sudah kita selesaikan aja. Yang penting kita berdaya di antara warga, warga bantu warga misalnya itu bagus itu. Tapi kita lupa untuk menuntut dan merebut negara. Nah yang kita kerjakan yang ngejek-ngejek negara gitu. Nah ini kan yang jadi problem juga. Menurut saya justru itu menguntungkan negara gitu. Anda ngejek-ngejek aja nggak ada masalah saya gitu. Karena nggak ada kekuatan politik yang mengancam. Hampir sama dengan kelompok konservatif, kelompok pengajian ya, FPI misalnya. Semengancam apapun FPI ini menurut saya nggak terlalu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berbahaya lah buat negara itu dan kecil gitu. Dan kita tahu kan langsung dihabisi dengan cepat gitu. Gimana Bung Daniel kalau di eh, perspektif Kristen atau di tradisi Kristen gimana itu? Wah, serahkan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah dan pada Iya, raja apa yang jadi hak raja dong. Nggak boleh itu, oh, ya kan? kok tahu aja. Tahu aja. Kalau kalau di Kristen saya pikir kecenderungan untuk tidak memikirkan negara itu malah lebih besar lagi, khususnya di Indonesia. Mungkin di Amerika sebaliknya ya, tapi di Indonesia besar karena mungkin ada perasaan minoritas itu ya. Jadi artinya, oh kita minoritas saja, nggak mau mikirin politik gimana, Om? Wong kita kecil gitu kan. Tapi Kecuali mungkin di menjadi daerah. teknokrat. Ya, kecuali di daerah-daerah yang mungkin Kristen mayoritas atau lalu yang dijadikan simbol itu sosok seperti Ahok begitu ya, yang oh bisa masuk ke pemerintahan untuk membersihkan, tapi untuk agenda-agenda apa anti korupsi misalnya atau Mungkin yang oh jadi Kristen masalah ini, di Indonesia mungkin pendeta. jadi masalahnya itu masalah moral seperti eh, apa korupsi, birokrat yang korupsi dan lain sebagainya. Seandainya eh, birokrasi kita lebih jujur, lebih bersih, lebih takut akan Tuhan, nah itu bahasanya yang sering digunakan. Ya, Indonesia pasti lebih berkeadilan gitu. Kalau di Kristen tampaknya secara kelembagaan tidak peduli dengan negara. Hmm. Tetapi secara personal kecenderungannya adalah masuk ke dalam pemerintahan, entah itu menjadi teknokrat, menjadi penasehat, atau jadi individu yang masuk gitu. Ya, individu betul. Dan itu memang kelihatan dari pergerakan-pergerakan mahasiswanya juga ya. Jadi organisasi-organisasi kalau kayak di Islam
HMI begitu. Tapi kalau di Kristen itu memang retorikanya dari awal, oh ya kamu memang jadilah orang Kristen yang taat, yang bermoral begitu, yang hidup suci, lalu masuk ke pemerintahan untuk membawa perubahan di sana. Jadi jadi betul yang disampaikan Bung Kun itu memang untuk jadi teknokrat dan paradigmanya lebih untuk membersihkan pemerintahan begitulah. Jadi bukan mengubah tatanan ekonomi politik. Ya, ya. Oke, ini kita perbincangan kita ini asik sekali gitu ya. Tentu saja ini kalau dilanjutkan ini bisa bisa sampai besok pagi ini ya. Tapi kita harus akhiri gitu. Eh, Sebagai penutup gitu, apa kira-kira yang bisa kalian sampaikan gitu terkait dengan bagaimana seperti tema kita ini, bagaimana umat beragama di Indonesia melihat menyikapi problem sosial ekonomi yang mereka hadapi gitu ya. Misalnya soal kemiskinan, soal ketimpangan, soal kesulitan mendapatkan pekerjaan, soal kesulitan untuk membeli rumah, ya, soal kesulitan untuk berobat dan seterusnya gitu. Silahkan mau mulai dari mana? Ya, salah. Kalau saya sih perlu ada agenda yang lebih menyeluruh ya dalam diskursus maupun gerakan keislaman dalam menyikapi persoalan-persoalan yang kita hadapi, terutama soal ketimpangan, tata kelola yang amburadul, absensi dari apa itu keterwakilan politik dari kalangan rakyat, terutama kelas pekerja. Ini memang harus menjadi PR bersama, menjadi perhatian bersama. Yang kedua soal tafsir, pengertian sabar itu misalnya ya tawakal dan lain-lain itu harus diletakkan dalam situasi yang material hari ini gitu. Karena yang saya lihat Rasulullah itu kalau pakai bahasa Lenin ya dia itu realis sebenarnya. Mereka Rasulullah dan para sahabat itu menjawab masalah hari itu gitu. Bahwa pada zaman itu belum ada kritik yang sangat tajam gitu ya karena memang belum ada kapitalisme. Yang ketiga, karena kita hidup di zaman kapitalisme, mau nggak mau harus mempelajari asal usul dari kapitalisme, apa itu kapitalisme, biar kita bisa melihat bahwa masalah sesungguhnya itu bukan masalah masalah personal, bukan masalah individual atau kultural, tapi masalah dari sistem. Nah, yang terakhir memang perlu dakwah lebih lebih luas ya. Perlu dakwah yang lebih luas, baik dalam dalam ruang-ruang akademik, entah itu menulis maupun ini intervensi langsung dalam kehidupan umat, sembari memberikan penjelasan yang lebih aktual, yang lebih kritis, memadai terhadap peristiwa yang dihadapi oleh umat itu. Nah kalau ini nggak ada roadmap ya mengalami jalan buntu, saya khawatir memang ya tadi itu gema dari Islam itu cuma dua tadi itu. Kalau nggak liberal ya konservatif gitu. Seolah umat nggak dapat tawaran yang lain atau alternatif ketiga gitu. Bahwa sebenarnya Islam itu secara secara praktek itu ya sangat realis gitu. Nah yang terakhir ini tambahan sedikit aja. Mau nggak mau kan kita hidup dalam sistem. Masalahnya sistem nggak kelihatan tuh loh Mas Gun. Jelasin sistem ini kan nggak kelihatan gitu kan dan butuh baca gitu. Butuh baca, butuh memahami dengan jernih dan nah tantangan kita itu menjelaskannya itu ke umat gitu. Gimana caranya gitu. Kalau sekarang kelompok konservatif gampang. Sembilan naga, naga itu jelas identik dengan Cina gitu. Udah gitu kan. Jadi yang jahat Cina gitu. Udah gampang aja itu. Kristen gitu-gitu langsung tunjuk hidung gitu. Nah, kita juga perlu mematerialisasi apa itu kapitalis itu. Siapa itu kapitalis itu? Siapa itu kapitalis? Apa itu kapitalisme? Itu gimana caranya itu bisa diterima dan dapat legitimasi agama bahwa di agama itu emang ya agama begitu gitu loh. Agama juga mengkritik itu. Bahkan kalau buat saya ini agak vulgar ya. Nah, Allah itu sendiri itu kan sangat terbuka ya. Abu Jahal itu kan nggak nama asli. Itu julukan dari Allah itu Abu Jahal itu orang nggak mau nerima kebenaran gitu kan. Kasihlah julukan itu sebagai Abu Jahal. Kalau sekarang ya orang bodoh lah kira-kira begitu. Nah, bisa nggak kita itu membuat satu analisis gitu yang bisa diterima bahwa masalah kita itu bukan state of nature, bukan takdir Allah gitu. Kalau dalilnya banyak Mas Gun, tapi gimana caranya itu bisa komprehensif
bisa dipahami oleh masyarakat. Sementara ini ya, kalau ngomong podcast, ngomong percakapan, sekarang ini terutama anak remaja, kelas menengah di Indonesia itu sedang getol-getolnya membahas soal login sama logout. Jadi orang sedang bertempur, baik kelompok Kristen juga sedang bertempur. Ada satu channel YouTube-nya Katolik misalnya, pastor Katolik itu juga ngerespon, kenapa sih kok banyak orang influencer Indonesia itu pindah agama Islam? Maka apa yang benar, Islam itu yang paling benar, Kristen salah gitu. Nanti netizen Islam juga akan ngomong, Alhamdulillah sudah masuk Islam, dapat berkah, gitu-gitu, dapat hidayah, gitu-gitu. Yang Katolik juga atau Kristen membalas itu. Enggak kok, yang Kristen, orang Islam masuk Kristen juga banyak, Alhamdulillah, apa itu puji Tuhan, saya sudah dapat terang, apa itu Tuhan Yesus, misalnya begitu. Nah ini dua-dua kubu ini sangat mengaburkan masalah sosial yang kita hadapi. Bukan itu masalah kita. Gitu. Masalah kita adalah ketimpangan. Nah tantangan kita sangat besar untuk itu. Kira-kira Ya, Pendeta Daniel silakan. Ya, kalau saya pikir sih salah satu tantangan kita di Indonesia ya khususnya dalam terang diskusi kita tadi adalah kaum beragama tuh perlu mempertimbangkan ya. Saya pakai istilah mempertimbangkan karena nggak mau mengkhotbah ya. Harus mempertimbangkan untuk gimana caranya kita ini bisa beragama tapi juga keluar dari logika mistika dan juga fatalisme itu. Jangan selalu apa-apa itu oh itu karena Tuhan. Seolah-olah semua yang aktif itu dari Tuhan. Manusianya nggak ngapa-ngapain, begitu kan? Lah kan enak kalau kayak begitu ya nanti apa saya ganggu apa nyuri mobilnya di rumahnya Gus Roy itu nanti terus saya bilang oh iya itu kan sudah kehendak Tuhan gitu kan. Kan enak aja manusia mau berbuat seenaknya, mau korupsi, mau apa juga tanggung jawabnya ujung-ujungnya Tuhan. Nah, itu kan kasihan Tuhannya juga gitu loh. Tuhannya juga kasihan loh. Kok apa-apa disalahin gitu kan? Nanti banjir juga kehendak Tuhan. Semua rencana Tuhan. Indonesia miskin karena kehendak Tuhan. Itu makanya itu mesti digoyang, coba dipertimbangkan kembali logika yang seperti itu. Kemudian juga fatalisme ya, nggak harus kita beragama, khususnya dalam tradisi Kristen juga nggak harus dengan cara pikir seperti itu. Tadi saya sudah kasih contoh-contohnya seperti itu juga ya. Dan kita bisa melihat juga kalau memang susah dicari modelnya di Indonesia, dalam sejarah banyak contohnya bahwa iman Kristen tidak harus dihayati seperti itu. Banyak contoh konkretnya. Lalu juga mungkin kita perlu mendorong juga supaya umat beragama ini juga didorong berpikir secara dialektis. Berpikir secara dialektis itu maksudnya mempertimbangkanlah segi-segi kehidupan, faktor-faktor sosial itu secara lebih menyeluruh. Ya, tadi kita melihat kan persoalan itu seringkali diindividualisasi kan disempitkan. Oh, kita melihat yang lokal saja, solusinya juga yang lokal saja. Nggak usah berpikir muluk-muluk tentang negara, apalagi geopolitik global rumit begitu kan. Lebih baik waktunya buat membaca kitab suci aja begitu kan sama berdoa. Nah, ini perlu beragama juga perlu untuk berpikir secara menyeluruh. Mungkin kalau kasih ayatnya ya, mungkin kalau kasih ayatnya untuk mendorong itu kan kalau di Kristen itu ada Tuhan Yesus itu pernah bilang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan juga segenap akal budimu. Ya, jadi mungkin mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi itu juga bisa jadi salah satu motivasi untuk berpikir lebih secara dialektis, tidak cepat terburu-buru mengambil kesimpulan dengan menyempitkan persoalan yang ada. Kalau ada teman saya tuh salah seorang pendeta di sini dari Filipina, jadi dia itu Maois ya. Ya, baru kali ini saya juga ketemu pendeta yang Maois. Dia tuh pernah bilang kalau Allah itu membebaskan bangsa Israel di Alkitab itu di Keluaran pasal 2 ya, ayat 20-an itu ya. Itu kan katanya Allah mendengar terangan bangsa Israel, lalu Allah melihat dan memperhatikan mereka. Ya. Jadi kalau menurut dia, nggak tahu ini benar apa salah ya tafsirannya, tapi kalau menurut dia, jadi Allah itu sebelum
mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel, dia tuh melihat dulu, memperhatikan dulu. Jadi dia tuh melakukan analisis sosial dulu, menurut dia. Jadi nggak langsung buru-buru bertindak, dia tuh melihat dulu ini apa konteks sosialnya seperti apa dan melihat secara menyeluruh begitu loh. Jadi itu juga yang penting mungkin beragama juga eh, juga orang beragama juga penting untuk melakukan analisis sosial, bukan cuma analisis kitab suci. Karena kalau menurut teman pendeta saya itu Allah sendiri melakukan itu juga. Gitu. Wah, ini Itu sih, Mas. luar biasa ini. Ya. Ini kalau kalau dalam tradisi Islam yang lebih konservatif, wah ini udah mematerialkan Tuhan ini. Allah udah dimaterialkan, udah salah besar ini, kufur ini. Aduh. Jadi kawan-kawan Indo Progress, demikianlah perbincangan atau diskusi lah atau obrolan kita hari ini tentang eh, Islam, agama, kapitalisme dan Marxisme. Jadi bagaimana kita melihat persoalan-persoalan sosial yang muncul dan saya kira saat ini menjadi concern bersama kita. Dan ini yang paling penting, ya, yaitu soal kemiskinan yang semakin meluas, soal ketimpangan yang semakin tajam, soal kesempatan kerja yang semakin sulit, PHK mengancam, pengangguran mengancam di mana-mana, tingkat apa kesulitan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang gratis, dan itu misalnya muncul dengan tagar di sosial media itu kan tagar Indonesia gelap, kabur aja dulu gitu ya. Itu semua sebenarnya adalah ekspresi atau adalah ungkapan yang ini saya lihat ya, saya perhatikan ini muncul dari semua kelompok, ya, baik yang konservatif maupun yang liberal gitu ya, atau yang progresif di dalam masyarakat ini sepakat dengan soal ini gitu, ya. Cara mereka menafsirkan mungkin beda-beda, tapi concernnya sama gitu. Ini memang Indonesia sedang gelap gitu dan lebih baik kabur aja dulu gitu loh. Nah, eh, saya kira itu satu titik berangkat yang sangat menarik dan semoga perbincangan ini bisa memberikan manfaat, menambah wawasan untuk kita bisa kira-kira membandingkan atau menguji keyakinan-keyakinan, pandangan-pandangan kita yang selama ini sudah kita anggap final. Sekali lagi, terima kasih buat kawan-kawan Indo Progress, terima kasih buat eh, Gus Roy dan Pendeta Daniel yang sudah meluangkan waktu. Sampai jumpa lagi di acara kita selanjutnya. Salam, bye. Oke, bye. Makasih.